Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program keren podcast Turah Media SMA Hadijah Surabaya. Tempat kamu mendapatkan informasi bermutu tentang apa saja, khususnya berita-berita menarik dan eksklusif di lingkungan Hadijah Raya. Hello everyone, gimana nih kabar kalian semua? Aku harap baik ya, karena ini kan juga udah semester 2. Dan aku yakin kalian tuh harus bisa lebih semangat dan lebih tabah lagi untuk menjalani hari-hari di dunia persekolahan. Nah, kali ini aku, Makfira Devi, akan membawakan edisi podcast kali ini dengan tema yang lebih menarik dari sebelumnya. Nah, kita kan baru aja merayakan tahun baru 2024. Dan kalian tahu nggak sih, kalau dalam kalender Cina, tahun 2024 itu juga bisa disebut tahun naga. Nah, fakta menarik soal kalender Cina itu, kalender Cina didasari dari kalender Lusionar, atau yang kalender Lusionar itu pokoknya didasari dari kalender bulan dan kalender matahari yang dijadikan satu, dan biasanya sering digunakan oleh orang-orang Cina untuk menentukan tanggal pernikahan agar tetap lancar dan langgeng hubungannya, ataupun untuk peluncuran usaha baru agar tetap laris dan laku. Nah, ngomong-ngomong soal Cina nih ya, Kak kelas kita, Kak Prima dan Kak Izzy baru aja loh kembali dari sana. Mereka baru balik dari sana setelah ya belajar banyak, tur atau berbagai hal lah pokoknya yang menarik. Dan kalian pasti penasaran kan dengan ceritanya. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Izzy dengan tepuk tangan yang meriah. Nah, halo Kak Izzy. Nah, ini biar kita bisa sama-sama lebih dekat ya sama Kak Izzy. Boleh dong ya Kak, aku nanya-nanya dikit soal Kak Izzy. Boleh. Kak Izzy ini dari kelas berapa Kak? Aku kelas 12 MIPA 4. Kelas 12 MIPA 4 ya. Itu tuh wali kelasnya siapa Kak? Pak Sodik. Pak Sodik. Kenapa Kak Izzy pilih IPA Kak, bukan IPS? Soalnya buat kuliah nanti tuh yang dibutuhin itu IPA, yang aku mau gitu. Jurusan apa Kak kalau boleh tahu? Sistem informasi. Sistem informasi ya. Ini juga sebenarnya pertanyaan kurang jelas sih Kak. Cuma Kak Izzy ini dari SD SMP mana nih Kak? Kalau SD banyak ya. Soalnya kalau SD itu beda-beda. Oh emang dulu pindah-pindah ya Kak? Iya. Di mana aja Kak? Kalau yang pertama itu kelas 1 itu di MI, itu di Lamongan. Terus yang kelas 2 sampai 4 itu di Australia. Di Australia? Iya. Oh berarti emang Kak Izzy ini udah sering ke luar negeri ya Kak? Iya. Kalau SMA di mana nih Kak? SMP. SMP-nya di Surabaya sini, di Manoan. Di Manoan. Tapi kenapa Kak Izzy milih buat SMA di Khadijah Kak? Apa ya? Soalnya orang tua setujunya di sini juga sih. Katanya bagus juga. Emang bagus ya sama Khadijah ini, dengan fasilitas yang lengkap dan juga bagus. Nah, habis itu apa lagi ya? Kalau misalnya secara hobi sendiri, Kak Izzy hobinya apa nih Kak? Kalau aku ya, dulu sih suka main game, terus sekarang mungkin desain. Suka desain. Mungkin karena ini kalian pasti udah penasaran banget kan ya, dan kita juga udah tanya-tanya Kak Izzy dikit. Boleh dong ya, kita langsung masuk ke topik utama. Mungkin Kak Izzy, bisa jelasin dikit Kak, program apa yang Kak Izzy ikutin buat ke Cina itu? Nama programnya itu Mandarin Winter Camp, yang diselenggarakan sama Confucius Institute UNESA sama CCNU. Itu Kak Izzy kenapa bisa terlibat atau misalnya ikut gitu Kak? Jadi sebulan sebelum programnya dimulai itu udah direkomendasiin sama orang tua gitu. Soalnya 1 bulan itu sebelum itu orang tua kesana buat acara gitu. Terus dikasih tahu kalau ada program ini. Gitu. Berarti emang dasarnya orang tua udah tahu jadi menyarankan ya Kak? Iya. Tapi kalau Kak Izzy sendiri, menurut Kak, kenapa Kak Izzy pengen ikut? Kayak kenapa diiyain? Padahal kan cuma tawaran. Soalnya apa ya? Udah dari dulu itu udah tertarik sama Cina gitu. Berarti emang udah wishlist ya? Iya, wishlist. Nah, ini Kak Izzy mungkin bisa diceritain dikit Kak, pas awal-awal persiapan itu gimana Kak? Mungkin tips and trick juga atau tips untuk beradaptasi cepat di sana? Kalau tips and trick mungkin nggak sedikit sih. Mungkin sebelum ke sana harus siapin VPN gitu. Soalnya di sana itu kalau nggak siapin VPN nggak bisa akses Google, WhatsApp gitu. Jadi cuma bisa WeChat gitu sama Google-nya sana. Habis itu mungkin apalagi Kak, kayak persiapan barang-barang apa?
Kalau kemarin itu yang harus disiapin itu mungkin baju dingin ya, buat winter sana. Soalnya dingin banget. Rata-rata -7 gitu, -6 gitu. Dingin banget ya berarti Kak? Dia harus layer gitu. Oh iya, Kak Izzy sama di sana berapa hari Kak? 14 hari. 14 hari, 2 minggu berarti. Itu pasti selama 2 minggu di sana pasti banyak lah ya kan Kak, apa aja yang Kak Izzy lakuin. Mungkin bisa diceritain dari awal banget sampai akhir nih Kak. Kalau yang di Wuhan ya, itu pertama itu kan opening ceremony di CCNU sendiri. Iya. Itu habis itu selama 7 hari atau 9 hari gitu, kelas ya, ada kelas dari CCNU, kita harus ngikutin dari pagi sampai sore gitu. Sekitar, kalau pulang itu sekitar jam berapa ya? Jam 7. Jam 7. Jam 7. Itu kelasnya bahas apa Kak, kalau boleh tahu? Beda-beda sih, ada yang kungfu, wushu, sama bahasa Mandarin sendiri. Beda-beda soalnya. Oh, apa nih kira-kira pas materi di sana yang bener-bener buat Kak Izzy tuh sampai bener-bener mantengin terus nih, yang kayak bener-bener perhatiin terus? Wushu sih, wushu sama kungfu. Itu kenapa Kak? Soalnya apa ya, aku nggak pernah coba juga sih kungfu sama wushu itu, jadi baru tahu itu kemarin gitu, cara gerakannya gimana, terus diajarin sama Lao-nya juga gitu. Berarti emang datengin orang yang emang udah ahli kesana buat itu ngajarin? Mereka yang ngajarin itu yang udah lama banget, kayak 20 tahun dia itu researcher untuk kungfu sendiri. Oh, keren banget ya, oh my god. Terus apa lagi ya, kalau bahasa Mandarin gimana Kak, bahasa Mandarin? Bahasa Mandarin itu kalau yang di kelas itu diajarin gimana caranya, kayak pronounce-nya gimana, terus nulisnya gitu sih, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang bisa Kak Izzy contohin dikit tuh, bahasa apa gitu yang diajarin di sana? Aduh, aku kurang bisa ya kalau Mandarin, soalnya apa ya, kalau di sana aku dibantu sama temanku gitu, yang jadi translator gitu. Mungkin apa nih yang paling satu Kak inget banget gitu, mungkin buat contoh? Bu hao yese. Itu artinya apa Kak? Maaf, sorry. Wow, habis itu apa lagi ya? Mungkin apa destinasi wisata selanjutnya Kak? Selanjutnya itu yang pertama habis opening ceremony itu ke Hubei Provincial Museum, jadi museum gitu. Terus tour di situ, terus habis makan siang di situ kita pergi ke East Lake. Jadi di East Lake itu kan nyampe sana itu malam ya. Iya. Jadi naik kapal gitu. Tapi Kak, dari tadi aku penasaran, berarti ini buku apa ya Kak? Ini kayak rundown gitu dari sananya. Keren Kak, ini berarti dari awal tuh udah direncanain sama sananya Kak gitu? Ya sudah. Jadi kita tinggal lihat ini, sudah tahu besoknya mau ngapain. Kalau misalnya secara destinasi wisata, apa nih Kak tempat wisata yang bener-bener Kak Izzy tuh sampai yang wow banget gitu Kak? Mungkin waktu di Shanghai, Deban. Itu kenapa Kak? Itu nggak cuma gara-gara tasku hilang, backgroundnya juga bagus banget. Tasnya hilang kok bisa Kak? Mungkin bisa ceritain Kak, alasan kenapa tasnya bisa hilang? Waktu itu aku terlalu gara-gara sinerinya bagus banget ya. Di situ terlalu fokus pengen foto, jadi aku coba taruh tas ya. Biasanya kan aku titipin ke teman gitu ya. Cuma waktu itu gara-gara temanku semua pada foto, jadi nggak ada yang buat bisa nitipin. Jadi aku taruh di depan, habis itu foto banyak, pindah tempat gitu. Terus sampai malam gitu, baru ingat kalau aku nggak bawa tas gitu. Tapi kayaknya kita semua juga bakal gitu nggak sih, mengingat kota Shanghai itu tempatnya cantik banget, dan siapa sih nggak bakal lupa tas sendiri. Tapi itu gimana Kak, bisa ketemu lagi Kak? Bisa ketemu, itu keren banget sih ceritanya, soalnya habis lupa itu kan aku keluar sama pendamping aku, tanya sama security setempat, dibantu nyari, tetapi nggak ada gitu. Terus mereka nyaranin buat ke police station gitu. Habis di sana ditanyain isi tasnya apa gitu. Waktu itu di tas itu ada paspor sama apa ya? Sama tab sekolah. Jadi habis itu disuruh balik ke hotel. Terus jam 1 itu udah ketemu. Itu ketemunya gimana Kak? Dibawa sama rombongan lain gitu. Mereka nge-scan wajah aku. Oh. Jadi cepat. Jadi tas itu ditemuin sama rombongan lain Kak, itu kok bisa? Itu ceritanya sih
mereka habis putar-putar di situ juga, habis touring gitu, terus mereka lihat ada tas gitu, soalnya nggak ada yang punya gitu, mereka udah foto-foto lama, ternyata nggak ada yang ngambil tasnya, jadi mereka bawa terus kasih ke polisi gitu. Oh, itu turis yang juga ngambil itu tuh orang Indo juga kan? Bukan, mereka dari Shanghai. Oh, emang orang asli Shanghai-nya? Ya. Oh, habis itu apa lagi ya? Mungkin ada ini nggak Kak cerita yang pengen Kak Izzy ceritain yang kayak sama kayak gitu yang menarik banget. Nah, itu ketemunya itu soalnya kan di scan wajah ya. Iya. Itu sebelum masuk hotel itu kan harus scan wajah, scan paspor gitu. Mereka tahu semua dataku itu dari sananya. Oh. Gitu. Jadi aku tinggal di mana, nomor HP ku siapa, namaku siapa gitu dari wajahku. Tapi berarti kalau misalnya gitu masuk hotel lu juga perlu paspor Kak? Perlu sama scan wajah. Scan wajah itu buat apanya Kak? Buat identifikasi orangnya. Oh, berarti buat kayak ini emang orang yang tadi reservasi Kak? Oh, oke. Itu ketemunya jam 1 pagi. Pagi? Iya, jadi nggak sampai 6 jam lah udah ketemu. Hitungannya cepet juga ya? Iya. Kalau menurut Kak Izzy nih ya Kak, apa nih kira-kira di sana yang budaya orang Cina yang kira-kira sebaiknya tuh jadi budayanya orang Indonesia juga tuh? Kayak kebiasaan gitu ya? Iya. Mungkin sama aja sih, mungkin cuma mereka itu lebih disiplin ya, sama waktu, terus money management mereka itu bagus banget gitu. Sama mereka respect banget sama tradisi mereka jaga terus gitu. Iya sih, Indonesia tuh juga perlu banget sih menjaga tradisinya, karena sekarang kan udah mulai hilang sama zaman ya. Padahal kayak budaya Indonesia tuh cakep-cakep banget dan indah banget, astaga. Apa lagi ya? Oh, apa mungkin kayak selama di sana ada nggak Kak tempat yang bener-bener berkesan, tapi itu bukan kayak cuma sekedar tempat kok, bukan wisata gitu. Mungkin ada gak Kak? Apa ya? Tempat. Bentar, aku lihat ya. Di sini mungkin di Wuhan kayaknya, di Wuhannya sendiri itu di mall. Kenapa Kak itu? Apa ya, pokoknya setiap malam aku ke situ kayak rasanya itu enak aja gitu, relief gitu. Soalnya habis kelas malamnya itu langsung ke sana gitu sama teman-teman. Tapi yang rombongan yang Kak Izzy ikut ini yang Indonesia berapa Kak? Atau emang banyak? Indonesia itu 40. 40 orang? Ya, 40 orang. Paling banyak selama winter camp diselenggarakan gitu. Oh, banyak banget 40 orang itu dari beda-beda sekolah juga Kak? Ya, kebanyakan sih itu, apa namanya, anak univ. Oh, berarti ini anak-anak SMA sama anak univ? Ya, ada SMP juga. SMP juga? Ya, SMP itu 10 dari Muhammadiyah situ. Oh, tapi keren ya bisa jalan-jalan bareng sama temen yang kita nggak kenal, kesana keliling belajar banyak hal baru. Mungkin ada nggak Kak satu cerita berkesan yang juga Kak Izzy inget juga di sana? Bukan pelajaran, mungkin cerita berkesan. Cerita berkesan apa ya? Waktu kedinginan mungkin di sana. Soalnya kan aku kira ya dinginnya biasa aja gitu ya. Di museum itu tetap dingin gitu, meskipun tertutup gitu ya, tetap dingin gitu. Jadi masih getar-getar gitu. Oh, itu kemarin Kak Izzy sempat main salju nggak Kak? Main. Itu waktu hari terakhir di Wuhan itu baru salju. Oh, tapi berarti sebelum dingin-dingin itu belum salju? Belum. Ih, serem ya, tapi menarik gak sih? Kalian pasti juga pada pengen kan? Apalagi ya? Jadi agak sedih gitu kalau apa namanya, saljunya di akhir itu, waktu kita pergi ke Shanghai baru salju gitu. Ya tekstur saljunya gimana Kak? Keras kah atau gimana? Salju soft sih. Soalnya aku baru ngerasain salju itu waktu aku keluar dari hotelnya gitu. Dikasih tahu sama Laushe kalau waktu malam itu salju gitu. Jadi aku beli makan gitu, tiba-tiba ada salju. Gak sampai badai salju kan ya Kak? Enggak, aman. Tapi apalagi ya? Ya sebenarnya banyak banget kan pengen aku tanyain, tapi aku bingung dari mana, soalnya aku excited banget. Mungkin soal infrastruktur kota di Cina bagaimana Kak? Kalau infrastruktur menurutku sih bagus banget ya. Keren, terus unik gitu, jadi bikin estetik gitu. Kalau mau foto ya bisa banget. Uniknya tuh gimana Kak? Beda jauh banget Kak sama Indonesia? Kalau yang di Wuhan itu sama aja sih kayak Jakarta gitu, kalau Wuhan ya. Kalau yang di Shanghai itu baru beda banget. Jadi ada gedung yang aneh banget gitu bentuknya. Terus gedung itu bisa puter gitu. Lingkaran museum itu bisa puter gitu. Keren banget ya.
Tapi sama kayak yang tadi kata Izzy kan Wuhan juga nggak beda jauh kan ya mau kota Jakarta. Jadi kalian tuh juga harus bangga sama Indonesia. Kita juga punya kota cantik kayak Jakarta. Mungkin ada nggak Kak sedikit apa ya cerita tambahan gitu Kak biar penonton juga seneng? Apa ya? Ya soalnya pasti penonton kita tertarik banget gak sih, soalnya kayak kan gak semua orang kan ya bisa ke Cina, apalagi dengan ya tanpa alasan. Ini kan Kak Izzy kan ikut program kan ya, makanya bisa ke sana. Tapi mungkin kalau misalnya teman-teman kan pasti juga bingung Kak nyarinya gimana itu. Ya Kak Izzy bisa cita-cita dikit lagi soal apa gimana Cina atau orang-orangnya gimana, atau mungkin pernah ada masalah Kak sama orang di sana? Kalau masalah kayaknya mungkin sama Toyonya. Toyo itu apa nyebutnya itu tour guide. Itu kenapa Kak? Ya itu waktu tasku hilang, kayak orangnya itu pusing banget itu mikirin gimana ini kok bisa hilang gitu. Terus aku akhirnya ditinggal gitu sama rombongan lain gitu. Oh. Mereka lanjutin destinasinya gitu. Next. Tapi selama di sana nggak ada yang kayak sampai ada rasis gitu kan mungkin? Mungkin kalau rasis itu kalau setiap pergi gitu ya, yang pakai jilbab itu diliatin mungkin ya, diliatin sinis gitu. Tapi selain itu aman-aman. Soalnya temanku juga kena gitu, kemana-mana gitu pasti diliatin gitu, gini. Tapi pasti gugup juga ya kita ke negara baru yang kita nggak tahu siapa-siapa, tiba-tiba diliatin kita. Aku sih merinding sih ya. Tapi keren lah buat kalian yang kuat selama di sana. Di sana juga nggak apa ya, nggak semua orang bisa bahasa Inggris, jadi agak susah gitu. Kecuali di Shanghai, itu bisa bahasa Indonesia juga bisa itu. Oh, bahasa Indonesia? Ya, waktu itu kita ke mall gitu ya, mereka ternyata bisa bahasa Indo gitu. Ditarik gitu. Itu selama ngobrol juga bisa ngomong bahasa Indo? Ya, mereka cuma bisa kayak 100 gitu, 100, ngasih harga-harga gitu. Oh, nah Kak, ini kan kemarin Kak Izzy kan ke negara baru kan ya, pasti kan makanan juga dimakan kan, itu ada nggak Kak makanan yang bener-bener Kak Izzy suka banget dari Cina? Apa ya? Chicken honey kayaknya, cuma itu aja, chicken honey. Yang lainnya kenapa Kak, kok cuma itu aja? Semua makan di sana itu hambar, nggak ada rasanya sama sekali. Gak ada rasa sama sekali? Iya, meski paling cuma pedes saja gitu, pedesnya itu juga karena chili gitu. Oh, berarti beda banget sama makan Indonesia yang kayak flavorful banget gitu. Ya. Sana juga kayak es krim itu nggak terlalu manis juga gitu, jadi sedengan lah. Sedang. Tapi Kak Izzy sampai sana menikmati nggak Kak makanan-makanannya? Ya mau gimana lagi ya, ya harus dinikmati aja gitu. Soalnya udah disiapin ya, jadi kita nikmatin aja. Tapi pas yang di hotel itu makan apa aja nih Kak mungkin? Kalau di hotel sarapan itu aku pasti ngambil yang aman-aman aja ya. Itu nasi goreng, telur, kentang, ubi, terus puding, yogurt, terus banyak lah, banyak banget. Tapi makan maksudnya yang aman itu emang ada juga campur non halal Kak? Ada, di situ ada yang non halal. Apa Kak contohnya mungkin? Dumpling, mungkin ya. Apalagi? Oh iya, tadi katanya Kak Izzy naik kereta cepat kan Kak? Iya. Itu gimana Kak? Dari mana ke mana? Itu dari Hubei itu, dari Wuhan ke Shanghai. Itu kita naik kereta, bukan naik pesawat. Oh, kereta. Cepet juga itu. Itu cepetnya kira-kira dari mana ke mana Kak ini jaraknya? Kayak jaraknya gitu dah. Iya. Jaraknya berapa ya? Pokoknya kalau dihitung itu kemarin kira-kira itu 4 jam kayaknya. 4 jam atau 3 jam gitu. Jam ya. Itu keretanya 320 lebih lah kecepatan. Oh, cepet banget ya. Itu gimana Kak rasanya kayak sama kayak naik kereta biasa Kak atau emang kerasa cepet ya gitu Kak? Kalau di dalam itu nggak kerasa sama sekali, jadi biasanya aku buat tidur kemarin, buat tidur, soalnya capek gitu. Tapi gimana Kak, mungkin pemandangan yang dilihat? Kalau pemandangannya bagus banget ya, soalnya kiri kanan itu lagi salju juga, jadi waktu itu penuh salju. Kalau yang di waktu perjalanan itu full salju. Kayak pas turun salju udah nggak ada tuh Kak? Nggak ada, di Shanghai nggak salju, cuma dingin aja gitu. Tadi agak kecewa Kak, padahal udah niatan mau main salju, main sama temen. Iya. Apalagi ya? Mungkin teman-teman ada yang mau nanya nggak ini? Mau nanya dong. Silakan. Kalian kan kalau misalnya beli kayak HP iPhone di di Cina,
dari Google ini tuh kayak bakal lebih murah gitu loh Kak. Terus untuk pengurusan emailnya buat dibawa ke Indonesia tuh gimana? Katanya Kak Izzy juga kan beli HP di sana ya Kak? Ya. Waduh. Ya pokoknya kalau beli itu kalau nggak mau kena bea cukai atau bayar gitu ya, itu maksimal harganya itu 500 USD. Itu berapa Pak? Itu Oh, 7,8 lah, maksimal 7,8. Itu kalau nggak mau kena IMEI. Tergantung HP-nya juga sih. Aduh, berarti udah sama emailnya juga? Ya, pokoknya kalau di bawah 500 itu free semuanya, aman. waduh, Kak Izzy kemarin beli apa nih Kak? Kayaknya kan beli banyak banget ya. Sedikit. Ayo, ada lagi nggak yang mau nanya, teman-teman? Nanya, kan Kak Izzy itu belajar kungfu sama wushu itu ya? Iya. Itu ada prakteknya juga nggak? Nah itu full praktek kalau itu. Mungkin ada satu gerakan tangan yang mau Aduh. dicontohin Kak? Nggak bisa. Udah lupa semuanya ini. Mau diperdalam nggak sama balik? Kalau kungfu wushu, mungkin nanti. Untuk bahasa Mandarin gimana nih Kak? Apa mungkin minat untuk melanjutkan atau cuma sekedar aja? Rencananya sih mau lanjut di sana, rencananya buat kuliah. Gitu. Oh, berarti emang udah tujuan buat balik lagi Kak? Ya tapi bukan ke Wuhan, ke lain. Mau kemana Kak? Shenzhen atau apa ya? Chongqing. Oh, ini astaga, aku sumpah aku bener-bener pengen banget nanya banyak karena aku pribadi kan aku belum pernah ke luar negeri, jadi aku kayak kalau denger cerita kayak gitu kayak excited banget, astaga. Apa juga ya? Oh Kak, kalau di sana itu mungkin kayak kan kok di sini tuh banyak ya Kak tempat wisata tuh kayak ada yang hati-hati atau yang kayak model-model pelangi atau apa. Itu kalau di sana ada nggak Kak? Atau malah tempatnya kosong yang bersih gitu? Mereka nggak terlalu banyak sih yang kayak bentuk kayak gitu tuh. Jadi mereka lebih ke gedung besar gitu, kayak museum gitu, lebih banyak dibanding kayak lingkaran love gitu. Kalau museum itu Kak Izzy ke museum apa aja Kak? Museum banyak banget ya, kemarin itu ada Provincial Museum, terus apa lagi ya? Itu isinya Yellow apa, Crane Kak? Tower juga. Provincial Museum ini kayak sejarahnya kota Wuhan itu sendiri. Mungkin bisa ceritain dikit nih Kak, apa yang Kak Izzy pelajarin dari Waktu itu apa ya? Apa emang garis besarnya Kak? Itu Wuhan tuh kenapa? Wuhan itu terkenal sama kota pendidikannya. Jadi kampus-kampus pendidikan terbaik itu di Wuhan semuanya. Kan tadi Kak Izzy bilang kan pendidikan kan ngelanjutin kan mau di kota yang lain kan Kak. Kenapa nggak di Wuhan Kak? Padahal kan Wuhan kota pendidikan. Aku kurang suka sama apa ya? Lebih suka sama teknologi gitu. Jadi Wuhan itu meskipun bagus di teknologi, tapi ada kota lain yang lebih unggul bagus ya, lebih unggul gitu. Berarti itu ya, oke. Tapi kira-kira ini ada nggak Kak wishlist buat ke negara lain Kak selain Cina ini? Banyak lah. Apa Kalau mungkin sebutin wishlist 3 Kak? ada 3 ya, oke. New Zealand itu dari dulu pengen banget, terus Greece, terus Australia lagi lah buat studi. Mungkin kenapa Kak Izzy pengen ke 3 negara itu karena apa Kak? Kalau Greece soalnya bagus banget sih. Soalnya kotanya itu depan-depanan sama samudra gitu, bagus banget. Kalau yang kayak Australia Kak, kan dulu udah pernah. Ya. Kenapa Kak pengen lagi? Pengen ketemu sama temen. Temen lama ya Kak? Ya udah lama banget. Masih kontak-kontak kan Kak sampai sekarang? Masih. Astaga, temen deket banget Jadi, ya. Soalnya banyak ada keluarga di sana juga. Oh, keluarga juga ini nggak di sana Kak? Bukan keluarga kandung, kayak udah deket banget gitu. Oh, kayak keluarga yang ini pas itu dititipin, masa Kak Izzy dititipin di situ ya? Iya. Oh, ya kayak seru-seru banget ya ini. Iya. Tapi ini buat closing statement nih Kak. Kak Izzy ada nggak Kak pesan buat teman-teman yang ingin gitu Kak mengikuti program-program kayak gini, atau saran yang buat pengen menempuh pendidikan di negara luar tuh ada nggak Kak pesan dari Kak Izzy? Pesan jangan malas buat nyari info lah ya. Soalnya opportunity itu datang kapan aja gitu. Segitu aja kan? Cukup. Oke.
Kayaknya sekian dulu ya untuk edisi podcast kali ini. Ya terima kasih banyak untuk Kak Izzy yang udah mau nemenin aku bincang-bincang santai, dan semoga ya teman-teman penonton ini bisa nangkep lah maksud dari obrolan tadi. Mungkin kalian nanti suatu hari ke Cina juga, atau ke Korea, atau mungkin nanti ada yang bisa ke Australia juga buat nemu pendidikan. Intinya itu semua tuh semangat dan selalu semangat buat mencari tahu. Oke, saya Makfira Devi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.